Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, senang kembali dapat menyapa sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Adi Pejaga dari Gereja Presbyterian Indonesia, Sola Gracia Pondok Lapa, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 12 Agustus 2025, dituliskan oleh Ibu Elih Dia Praptanti dengan judul Idolatrai, yang didasarkan pada kitab 2 Tawarik 34, ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, sehingga firman-Mu yang kami baca ini dapat kami pahami dan kami gunakan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Tawarik pasal 34 ayatnya yang ke-33. Yosia menyingkirkan segala berhala menjijikan dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Sahabat muda, idolatrai merupakan konsep penyembahan berhala, yaitu memberi penghormatan atau ketaatan kepada sesuatu selain Tuhan. Idolatrai dalam konteks religius mengacu pada penyembahan patung, benda, atau makhluk lain sebagai dewa. Dalam pemahaman modern dan teologis yang lebih luas, idolatrai tidak terbatas pada benda fisik, melainkan meliputi apapun yang mengambil posisi utama dalam hati dan hidup seseorang melebihi Allah. Idolatrai bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti materialisme, ambisi, kesenangan duniawi, relasi antar manusia, atau menempatkan pandangan tertentu di atas prinsip ilahi. Raja Yosia mencatatkan sejarah pembersihan negeri Yehuda dan Israel dari penyembahan berhala serta komitmennya untuk memimpin rakyat beribadah hanya kepada Tuhan. Hukuman Tuhan atas Yehuda akan datang karena dosa-dosa mereka dan penyembahan berhala. Tetapi kerendahan hati dan penyesalan Yosia yang mendalam mengundang belas kasihan Tuhan. Yosia tidak hanya bertobat secara pribadi, tetapi juga mengambil tindakan untuk memastikan bangsanya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan. Yosia memperbarui perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan menaati hukum-hukum Tuhan. Sahabat muda, adakah hal di luar Tuhan yang masih kita jadikan sebagai berhala dalam hidup kita? Ambisi, popularitas, harta, atau bahkan hubungan dengan sesama manusia dapat menjadi berhala jika menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Meneladani Raja Yosia, marilah kita menyingkirkan segala berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami memohon kepadamu untuk terus menyertai kami, agar kehidupan kami menjadi terus berpegang teguh kepadamu ya Bapa, dan tidak menjadikan hal-hal lain menjadi prioritas bagi kami. Biarlah Tuhanlah yang menjadi penuntun kehidupan kami, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi tempat kami mengadu dan kami menyembah. Dan biarlah iman kami juga tetap teguh di dalam Tuhan, sama seperti Raja Yosia. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.